warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, terima kasih atas kehadirannya pada pertemuan kali ini. Untuk yang pertama, kita sambil nunggu aja ya. Yang lain, kita mulai dulu. Absen dulu ya. Di chat itu kan ada, silahkan sebutkan nama, bilang hadir Bu ya. Yang Bu. Sambil nulis absennya ya. Pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang jurnal umum. Kalau kemarin kita kan sudah membahas tentang mekanisme debit kredit ya. Kalau sekarang kita membahas tentang jurnal umum. Jurnal umum ini adalah lanjutan dari mekanisme debit kredit yang kemarin ya. Jadi kalau kemarin kan kita hanya kas bertambah di debit, kas berkurang di kredit, pendapatan bertambah di kredit gitu ya. Kalau sekarang ada kolomnya. Jadi kita nanti buat kolom ya. Kolom-kolom jurnal umum, PowerPoint-nya dulu. Di transaksi yang biasanya kamu baca di buku, di modul itu, transaksi itu akan dicatat dalam jurnal umum. Nah, hasil analisis ini berkaitan dengan dua akun atau lebih, yaitu akun yang dicatat pada sisi debit dan akun yang dicatat pada sisi kredit. Fungsi jurnal umum ada fungsi historis, ada fungsi pencatatan, ada fungsi analisis, ada fungsi instruksi dan fungsi informatif. Dalam UKBM di situ kan kalian mungkin sudah lihat ya UKBM-nya. Di situ ada 5 fungsi jurnal umum, kalian tinggal melengkapi aja. Jadi kalian cari di buku paket atau di internet itu fungsi-fungsi jurnal umum apa aja. Di situ sudah saya sediakan kolomnya. Jadi kalian belajar cari materi sendiri ya. Jadi tidak semua yang diinformasikan ada di dalam UKBM. Kemudian ini adalah bentuk jurnal umum. Itu terdiri dari yang pertama harus ada identitasnya dulu ya. Ada nama perusahaannya, ada jurnal umum, periodenya itu biasanya per akhir bulan. Jurnal umum terdiri dari tanggalnya itu dibagi dua, ada tanggal yang lebar, ada tanggal yang pendek kecil ya. Yang tanggal yang lebar itu diisi bulan dan tahun. Kemudian kolom tanggal yang kecil itu diisi tanggal, mulai tanggal 1 sampai tanggal 31 misalnya. Kemudian akun atau keterangannya diisi nama akunnya, mulai kas, peralatan, perlengkapan sampai dengan beban-beban. Refnya itu adalah kolom referensi. Jadi nanti diisi kode akun ya. Tapi saat membuat jurnal umum sekarang ini dikosongi dulu aja. Kita akan isi kolom referensi itu ketika nanti kita melakukan posting ke buku besarnya. Kemudian kolom terakhir adalah kolom debit dan kredit. Jangan lupa ada halaman. Jadi jurnal umum itu kalau di perusahaan beneran nggak cukup hanya satu halaman. Ada halaman 2, ada halaman 3, itu tergantung dari banyaknya atau panjangnya transaksi yang terjadi dalam perusahaan tersebut. Dibaca dahulu, diiringi kata pada, kemudian akun yang dikredit dibaca kemudian. Misalnya tanggal 3, peralatan 3 juta pada kas 1 juta dan utang usaha 2 juta. Jadi ada kata pada di tengah-tengahnya. Yang tanggal 4 dilihat, di situ kan hanya ada 2 akun yang nominalnya sama-sama 3 juta. Maka cara membacanya adalah beban sewa pada kas 3 juta. Nominalnya disebutkan di terakhir aja karena nominalnya sama. Kalau misalnya tanggal 6 ada 3 akun dengan 3 nominal yang berbeda, maka cukup maka disebutkan satu-satu akunnya dan nominalnya. Misalnya kas 5 juta, piutang usaha 2.500.000 pada pendapatan jasa 7.500.000. Paham? Bisa? Transaksi salon Yongfa selama bulan Desember 2019.
Di situ tanggal 1, Nona Amalia, pemilik salon Yufa, menyetorkan uang sebesar 80 juta untuk modal perusahaan. Ada yang bisa membaca jurnal umumnya? Silahkan. Kira-kira jurnalnya apa? Sesuai dengan tadi, cara membacanya tadi gimana? Kas pada modal 80 juta, Bu. Kas pada modal 80 juta. Oke. Tanggal 2. Ada yang bisa selain Michael? Menyewa sebuah gedung untuk usaha salon sebesar 6 juta untuk 1 tahun. Dicatat sebagai beban. Ayo, ada yang bisa? Beban sewa atas kas 6 juta, Bu. Nggak pakai atas. Pada. Ya, iya, Bu. Maaf. Ulangi? Beban sewa pada kas 6 juta. Iya, beban sewa pada kas 6 juta. Tanggal 3, yuk. Beban peralatan pada kas senilai 45 juta. Nggak pakai beban, jadi hanya peralatan. Oh iya, Kan Bu, yang, maaf. kan yang dibeli kan peralatan, berarti peralatan pada kas 45 juta. Tanggal 5, kas Nah. pada pendapatan jasa 8 juta. Oke, sip. Oke. Nanti ini kalian kerjakan ya, kalian buat kolomnya, jurnal umum. Kemudian setelah selesai bisa kalian kumpulkan melalui spot ya, di spotnya masing-masing. Nanti saya kasih folder pengumpulan tugas jurnal umum ya. Ada tuh yang rumahnya berdekatan, paling enggak satu wilayah ya. Misalnya 4 atau 5 orang satu kelompok gitu ya. Banyak kan perusahaan jasa yang ada di sekitar lingkunganmu gitu ya, misalnya salon, bengkel, apalagi selain salon sama bengkel, kira-kira apalagi yang di dekat rumahmu? Laundry. Oh iya, sip, laundry boleh. Jadi amati di sekitar lingkungan tempat tinggalmu ya, kemudian cari salah satu usaha yang termasuk dalam perusahaan jasa. Jadi kalian tanya ke ownernya, di situ transaksi yang terjadi selama 1 minggu itu apa aja. Kemudian buat jurnal umumnya. Dengan transaksi tersebut yang selama 1 minggu, buat jurnal umumnya, nanti dikerjakan berkelompok 4-5 orang yang lokasi kalian berdekatan aja, jangan yang rumahnya jauh-jauh ya. Nanti bisa dikirimkan hasilnya melalui spot. Siap, Bu. Oke. Ada pertanyaan atau enggak? Kesimpulan, ada yang bisa menyimpulkan untuk pertemuan kali ini kira-kira apa sih jurnal umum itu, atau misalnya apa sih manfaat jurnal umum, kira-kira apa? Kita kan ngomongin transaksi keuangan ya, kamu kan sudah sering dapat uang saku dari ibumu. Kalau misalnya dari uang saku gitu, berarti apa? Jurnal umumnya kan sehari-hari banget gitu ya, kamu setiap hari dapat uang saku, tiap hari beli makan, terus beli apa di toko buku misalnya, itu kan bisa dibuat jurnal umum lah kira-kira. Pembelian buku Ibu, berarti jurnal umumnya buku pada kas 12.000. Sekarang buku itu termasuk peralatan atau perlengkapan? Ya, akuntansi nggak ada Peralatan. buku. Di akuntansi kan nggak ada buku. Oh iya, peralatan. Ah. Berarti Apa? peralatan pada 12.000. Peralatan pada kas berapa tadi? 12. 12.000. Ramadan sering utang pulsa ya? Coba kalau kamu bayar utang pulsa gimana? Kamu bertambah apa berkurang? Jelas berkurang, Bu. Jelas berkurang. Berarti kalau uangnya berkurang di debit atau di kredit? Kredit ya, utang kas berkurang di kredit. Lah, kalau satunya utang berarti utangnya berkurang di debit. Berarti jurnal umumnya utang pada kas 50.000. Itu caranya bayar pulsa Ramadan. Lu kalau yang punya pulsa nih, siapa yang biasanya jualan pulsa? Itu kalau ada temannya yang bayar utang pulsa, jurnalnya gimana? Jurnal umumnya gimana dari segi penjualnya? Piutang pada pendapatan bertambah. Piutang pada pendapatan senilai yang dihutangkan itu, Bu. Yang dihutangkan. Itu kan kalau pas beli pulsa. Kas pada piutang, Bu. Kalau pas beli pulsa, piutang pada pendapatan. Kalau pas beli loh ya, dia belum langsung bayar, berarti piutang. Tapi saat besoknya dia membayar, berarti kas pada piutang. Iya kan? Pendapatan itu berarti diakui pada saat transaksinya jual belinya itu. Tapi saat membayar utang piutang, pendapatannya sudah nggak ikut. Jadi hanya kas dan utang atau piutang.
dari segi pembeli maupun penjual. Oke? Ya Bu. Iya. Oke, jelas ada yang ditanyakan untuk tugas individu sama tugas kelompoknya? Ya. Jelas. Jelas. Oke, kayaknya sudah ya, sudah cukup ya untuk hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya pada hari ini. Kalau ada kesulitan dalam mengerjakan tugas, silahkan WA saya aja ya. Nanti pasti saya balas, insya Allah saya bantu ya. Apalagi studi kasusnya, misalnya ada yang rumahnya jauh atau di sekitarnya nggak ada tempat usaha, misalnya nanti bisa cari alternatif lain biar tugasnya bisa tetap diselesaikan ya. Oke? Siap. Jangan lupa ngerjakan tugasnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.